Nah, ini sebenarnya salah satu contoh yang tidak terpuji ya, sangat-sangat tidak terpuji buat para peziarah yang datang ke tempat ini. Dan maksud dan tujuannya? Ternyata bukan di pohon ini aja, nah di melinjo ini pun ada nih tulisan juga nih. Jadi di sini banyak sekali tulisan yang sengaja ditulis oleh para peziarah yang datang ke tempat ini. Nah, sahabat, menurut cerita bahwa makom Nyi Buyut Sarikembang ini mempunyai rambut yang sangat panjang. Nah, panjangnya rambut beliau itu konon katanya dari cerita masyarakat, cerita zaman dulu ya, dari orang tua kita terdahulu, bahwa panjangnya rambut Nyi Mas Sarikembang ini sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Turobi Menjaga Alam Melestarikan Sejarah dan Budaya. Explore wisata religi kita kali ini ke makomnya Nyi Mas Sarikembang. Seperti apakah makom keramat Nyi Mas Sarikembang? Ikuti terus Turobi Channel Menjaga Alam Melestarikan Sejarah dan Budaya. Nah, sahabat, sekarang kita sudah sampai ke makomnya Nyi Mas Sarikembang yang ada di Sumur Nangsi, tepatnya di Desa Cikaduen, Kecamatan Cipucang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Seperti apakah makom keramatnya Nyi Mas Sarikembang? Ikuti terus Turobi Channel. Nah, sahabat, sekarang kita sudah berada di makomnya Nyi Mas Sarikembang yang ada di Sumur Nangsi. Jadi seperti ini keadaan makom Nyi Mas Sarikembang. Posisinya berada di tengah-tengah pesawahan yang ada di Sumur Nangsi ini. Jadi ke sebelah kiri ini pesawahan, sebelah kanan pun ada pesawahan. Jadi di sini ada semacam kayak tanah daratan ya. Dan di sini dikelilingi oleh pohon melinjo, dan ini ada saungnya juga, ada gubuknya juga buat para peziarah yang datang ke tempat ini. Jadi kalau waktu dulu di sini memang tidak ada ya, tidak ada gubuk seperti ini, tidak ada saung seperti ini. Jadi memang terbuka gitu. Jadi kita kalau jarah di sini ini, kalau dulu gitu ya, kalau misalnya ada hujan ya memang kita kehujanan, itu tidak ada tempat untuk kita berlindung. Nah, jadi sahabat bisa lihat seperti ini makom keramatnya Nyi Buyut Sarikembang. Nah, saya penasaran ya, di sini ada tulisan di pohon ini. Ini tulisan apa di pohon ini? Ini kita lihat aja. Assalamualaikum. Ini kayak sebuah nama ya. Di sini ada ditulis di pohon melinjo ini ada tulisan nama Mulyani Bumi Iya. Jadi banyak sekali sahabat, di sini banyak tulisan-tulisan nama. Apa ini maksud dan tujuannya menulis sebuah nama di dekat makam keramatnya Nyi Buyut Sarikembang ini? Banyak sekali tulisan-tulisan di sini, banyak nama. Ini ada Asep. Amin. Banyak sekali.
Nah, ini sebenarnya salah satu contoh yang tidak terpuji ya, sangat-sangat tidak terpuji buat para peziarah yang datang ke tempat ini. Dan maksud apa, maksud dan tujuannya? Ternyata bukan di pohon ini aja, nah di melinjo ini pun ada nih tulisan juga nih. Jadi di sini banyak sekali tulisan yang sengaja ditulis oleh para peziarah yang datang ke tempat ini terkait maksud dan tujuannya mereka mengukir sebuah nama di pohon melinjo ini. Apa dan maksud tujuannya itu wallahu alam ya, kita tidak tahu. Dan yang pasti ini salah satu perbuatan yang sangat tidak terpuji. Nah, ini ada sudah mengotori makom keramatnya waliullah yang ada di tempat ini. Jadi buat sahabat pecinta wisata religi, hal seperti ini jangan ditiru ya, karena ini sesuatu hal yang tidak baik, mencontohkan sesuatu hal yang tidak baik dan tidak punya etika, tidak punya adab ketika kita bertawasul, ketika kita bersilaturahim kepada makom waliullah yang ada di sini. Jikalau kita benar-benar mempunyai hajat, mempunyai maksud dan tujuan kepada Allah, silahkan sahabat bisa bertawasul di tempat ini dengan langsung hablum minallah, urusan kita kepada Allah. Jangan misalnya kita ada sesuatu hal yang kita cirikan atau yang kita tulis di tempat ini. Ini sangat-sangat tidak terpuji, ini mencontohkan sesuatu hal yang tidak baik gitu. Mungkin bisa jadi di sekeliling makom ini banyak tulisan-tulisan nama. Nah, ini ada nih, ini jelas sekali tertulis, ini baru ini, namanya Ruhiyat Hanafi. Nah, ini apa maksud dan tujuannya? Nah, ini salah satu contoh yang tidak baik. Jangan sahabat tiru hal seperti ini, jangan. Ini sangat tidak rekomendasi banget jikalau kita bertawasul di tempat wali Allah dengan menulis nama di pohon-pohon seperti ini. Jadi diukir, kayak diukirnya itu pakai pisau, diukir pakai pisau ini. Di sini banyak sekali nama-nama, di sini juga ada nama-nama. Coba kita cek sebelah sini. Di sini juga ada nama Jainal. Saya baru tahu sekarang. Kalau waktu saya sering ziarah ke tempat ini sekitar tahun 2000, saya belum pernah menemukan hal seperti ini gitu. Jadi masih bersih, masih asri. Tapi toh kenapa sekarang sangat jauh berbeda, sudah dikotori oleh peziarah-peziarah yang tidak bertanggung jawab. Ini salah satu hal contoh yang tidak sangat terpuji sekali. Benar, di sini juga ada tulisan nama seseorang. Kalau di pohon ini tidak ada, di sini juga tidak ada. Nah, ini ada bekas galian nih. Bekas galian apa ini? Kayaknya ini masih baru ini galiannya. Menggali tanah di dekat makomnya Nyi Buit Sari Kembang. Ini bukan galian seseorang yang sedang mencari cacing untuk umpan mancing ya, karena sangat mustahil sekali gitu ya kan, bila mana ada pemancing mencari umpan pancing, mencari cacing gitu di tempat ini. Ini pasti sama juga ada maksud dan tujuan yang lain. Kita tutup aja. Oke, kita cari lagi di pohon ini apakah masih ada tulisan-tulisan nama. Nah, kalau di pohon ini tidak ada. Nah, yang ada ya ini. Di sini banyak sekali tulisan-tulisan nama seseorang ya. Wallahualam, kita tidak tahu apa maksud dan tujuan mereka menulis nama di pohon ini. Dan yang pasti ini sangat-sangat tidak terpuji sekali sahabat.
Jadi jangan sampai sahabat melakukan hal seperti ini ketika sahabat bertawasul di tempat ini. Jadi kita yang harus benar-benar menjaga kelestarian alam, harus benar-benar menjaga makom waliullah. Karena siapa lagi kalau bukan kita selaku generasi penerus anak bangsa yang menjaga makom keramat para waliullah, khususnya yang ada di Kabupaten Pandeglang. Jujur, saya pribadi merasa prihatin dengan adanya seperti ini, dengan banyaknya tulisan-tulisan nama seseorang yang mereka ukir di pohon melinjo di sekitaran makomnya Nyai Buyut Sari Kembang yang ada di Sumur Nangsi ini. Jadi saya mengimbau kepada sahabat-sahabat wisata religi dimanapun berada, sekali lagi saya mengimbau jangan sampai sahabat melakukan hal seperti ini. Karena ini adalah satu contoh yang sangat-sangat tidak terpuji buat sahabat lakukan. Karena apa sih maksud dan tujuan ketika sahabat mengukir nama di makom wali Allah seperti ini? Gitu. Jikalau kita punya hajat, jikalau kita punya tujuan, jikalau kita punya doa kepada Allah, silahkan sahabat munajatkan langsung kepada Allah, hablum minallah saja. Jangan ditunjukkan hal seperti ini, karena ini sudah jelas mengotori makom waliullah yang ada di sini. Ini jelas-jelas sangat mencemari, ya kan? Mencemari keberkahan makom waliullah yang ada di sini dengan kita mengukir nama-nama seseorang di sekitaran makom waliullah ini. Nah sahabat, menurut cerita bahwa makom Nyai Buyut Sari Kembang ini mempunyai rambut yang sangat panjang. Nah panjangnya rambut beliau itu konon katanya dari cerita masyarakat, cerita zaman dulu ya, dari orang tua kita terdahulu, bahwa panjangnya rambut Nyai Sari Kembang ini sekitar 5 meter. Jadi bila mana beliau sehabis mandi di pagi hari, jadi beliau itu meluruskan rambutnya itu sampai membutuhkan orang sekitar 2-3 orang untuk menjemur rambutnya beliau ini, karena saking panjangnya ya rambut beliau itu sampai 5 meter. Nah ada salah satu kejadian yang sangat tidak disukai oleh beliau pada saat itu menurut cerita, bahwa ketika beliau sedang berjemur, ada hewan kerbaunya itu kerbau bule itu yang datang menghampiri Nyai Buyut Sari Kembang tersebut gitu. Nah jadi kerbau tersebut itu menggulung rambutnya Nyai Buyut Sari Kembang gitu, sampai beliau terseret oleh kerbau tersebut gitu. Nah makanya kalau keturunan dari Nyai Buyut Sari Kembang ini ada salah satu pantangan atau larangan, yaitu tidak boleh memakan daging kerbau bule. Karena bila mana keturunan dari Nyai Buyut Sari Kembang ini memakan daging kerbau bule itu, maka mereka akan merasakan gatal-gatal di sekujur tubuh. Nah jadi Nyai Buyut Sari Kembang ini menurut cerita orang tua terdahulu bahwa beliau ini adalah istrinya Syekh Maulana Mansur yang ada di Cikadua. Terlepas daripada mitos atau cerita ini benar atau tidaknya, kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu persis seperti apakah kejadiannya. Jadi saya di sini hanya menyampaikan cerita dari orang tua terdahulu. Jadi sekali lagi saya mengimbau kepada sahabat pencinta wisata religi dimanapun berada, jangan pernah melakukan sesuatu hal yang aneh ya, seperti kita menulis nama di pohon-pohon seperti ini dengan maksud dan tujuan seperti apa, wallahu alam kita tidak tahu ya. Tapi yang terpenting cobalah kita jaga makom keramat para wali Allah yang ada di Banten ini khususnya gitu, dengan kita benar-benar menjaga keasliannya, menjaga keasliannya makom keramat yang ada di sini ataupun makom keramat yang ada di sekitaran wilayah Kabupaten Pandeglang. Jangan sampai sahabat melakukan hal-hal seperti ini dengan menulisi banyak nama, bukan hanya satu ya, tapi banyak sekali nama yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang diukir di pohon melinjo di sekitaran makom keramatnya Nyai Buyut Sari Kembang ini. Jadi ini salah satu contoh yang sangat-sangat tidak terpuji. Mohon buat sahabat semua jangan meniru hal seperti ini, karena ini salah satu contoh yang sangat-sangat tidak baik buat sahabat lakukan. Inilah explore wisata religi kita terkait makom keramatnya Nyai Buyut Sari Kembang yang ada di Kampung Sumur Nangsi,
Desa Cikaduen, Kecamatan Cipucang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Bila mana ada kesalahan dalam tutur kata saya, dalam penyampaian saya, kurang memuaskan dalam informasi yang saya sampaikan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya karena saya manusia biasa yang tak luput dari yang namanya kesalahan. Sekali lagi saya menghimbau kepada sahabat pecinta wisata religi dimanapun berada, sahabat jagalah etika, jagalah makom keramat waliullah, jangan sampai kita mengotori dengan hal-hal yang tidak baik seperti yang ada di sini dengan menulisi atau mengukir nama di pohon melinjo di sekitaran makomnya Nyai Buyut Sari Kembang. Semoga informasi ini bermanfaat buat sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turobi Channel menjaga alam, melestarikan sejarah dan budaya.